hadrati Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila Rasul Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair al-Khadrami wa usuli wa min Allah jadid dan wa'idana wa lakadi wa salam wa rahmatullahi wa din wa darajat Rasul Muhammad bin Abdullah Rasul bin Zubair bin Khalid bin Rabi'ah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 32. Bapak, sebelum kajian saya mau mengingatkan bahwa kita ini sekarang berada di hari-hari mulia ya, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Karena manusia ini ada dua bagian, ada manusia yang lalai, dia nggak tahu dengan hari-hari mulia, hari-hari istimewa, sehingga dia amaliannya sama aja seperti hari-hari lainnya, karena dia nggak sadar ya, nggak tahu kalau ini hari-hari mulia. Ada kedua manusia bahagia, manusia yang betul-betul mengenal hari-hari mulia yang Allah berikan, hari-hari istimewa. Maka sedikit sebelum kita ngaji, saya mau mengingatkan bahwa hari-hari ini kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah yang Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin asyr, demi waktu fajar, waktu subuh ya, subuh waktu yang paling mulia. Makanya sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh. Kalau kita masih berat bangun subuh berjamaah, itu berarti bercokol kemunafikan di hati kita. Maka untuk menentukan orang munafik atau bukan di hati kita ini, buat pribadi kita, bukan buat orang, yaitu bagaimana dengan bangun subuhnya. Jadi maka oleh karena itu kita perlu mendidik diri kita, keluarga kita, agar jauh daripada kemunafikan, bangun subuh berjamaah. Karena Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Jadi Allah kalau bersumpah itu dengan kata-kata yang mulia, dengan saat-saat agung ya. Bukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang gak ada harganya. Semua yang disumpah oleh Allah makhluk-makhluk ini berkaitan dengan kemuliaannya, kebesaran dan keagungannya. Seperti Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Jadi waktu subuh itu bukan waktu main-main, waktu agung, waktu mulia, waktu istimewa. Yang kedua, Allah sumpah lagi walayalin asyr, demi malam-malam 10. Ulama tafsir sepakat malam-malam 10 maksudnya malam 10 Zulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nanti ini disebut namanya layal. Layal itu jamak daripada lailun. Kalau lailun satu malam, tapi kalau layal malam-malam, beberapa malam yang 10 ini malam-malam mulia. Maka kita dianjurkan menghidupkan malam-malam mulia ini, kurangin tidur kita, banyakin kita ibadah di malam hari. Bahkan ulama katakan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa 10 pertama Zulhijjah ini kemuliaannya melebihi 10 terakhir Ramadan. Orang kalau 10 terakhir Ramadan habis-habisan ketika di masjid baca Quran, ibadah kepada Allah. 10 terakhir Ramadan. Padahal katanya muliaan 10 pertama nih. Kalau kita mau begadang malam, nah ini 10 pertama malam-malam kita begadang 10 Zulhijjah ya, dari malam-malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan malam tanggal 10. Karena Allah bersumpah walayalin asyr, demi malam-malam 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i demi apa? Syaf'i itu demi waktu genap, maksudnya 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah secara khusus Allah bersumpah wasyaf'i, demi waktu genap. Genap itu maksudnya Idul Adha, hari mulia Idul Adha. Wal watr, demi waktu ganjil, witir, watr itu diganjil. Tanggal 9 hari Arafah, itu juga hari mulia.
Kita dianjurin untuk puasa Arafah ya. Secara khusus Nabi katakan, siapa orang yang puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini kemuliaan puasa Arafah di tanggal 9. Itu hari istimewa. Sampai Allah katakan wasyaf'i wal watr, demi Idul Adha dan demi hari Arafah. Ini sumpah-sumpah dari Allah. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Itu sumpah-sumpah di Quran, itu sumpah-sumpah mulia. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma bana wal ardi wa nafsin wa ma. Itu semua sumpah-sumpah itu sumpah-sumpah berkaitan kemuliaan dan keagungan yang Allah ciptakan berkaitan dengan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, di antaranya ini 10 pertama ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam. Jadi kata Nabi dalam sebuahnya, enggak kita dapatin dalam 1 tahun 360 hari. 1 tahun 360 hari kita enggak dapetin hari-hari yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 ini nih. 10 Dzulhijjah ini hari Allah bersumpah walayalin ashr. Nabi juga bilang bukan hanya malamnya, siangnya ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang berlalu di antara kalian ya ahabbu ilallah, yang paling disukai Allah al-amal soleh, berbuat amal soleh. Amal soleh apa aja? Umum ya, amal soleh itu apa kita jaga sholat berjamaah 5 waktu di 10 pertama ya, apa kita banyakin sedekah di 10 pertama, apa kita banyak bangun malam, sholat duha, tahajud, silaturahim, hadir majlis ilmu. Pokoknya al-amal soleh, amal soleh apa aja berkaitan dengan 10 pertama Dzulhijjah. Ini amal-amal yang agung ya. Nggak ada nih hari-hari yang mengalahkan dalam 1 tahun melebihi kedahsyatan 10 pertama Dzulhijjah berbuat amal soleh. Bahkan ada sahabat bertanya, wadal jihad ya Rasulullah, jihad bagaimana ya Rasulullah? Wadal jihad juga kalah sama orang yang berbuat amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah ini. Iya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali kalau ada orang laki-laki ini keluar perang jihad, dia bawa modal juga, dia juga ikut terlibat hadir perang juga. Kemudian falam yarji bi syai'un, dia tak pulang lagi perangnya, dia tewas, habis dengan hartanya ludes di bawah modal perang, dirinya tewas di medan perang. Baru dia bisa mengalahkan orang yang berbuat amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau enggak ada yang bisa ngalahin orang di 10 Dzulhijjah ini. Makanya kata ulama minimal ada 5 yang kita kerjakan di 10 pertama ini Dzulhijjah ini. Ada 5 perkara. Yang pertama ya taubat kita kepada Allah. Ini amal soleh yang paling disuruh taubat dah. Berhenti kita, stop kita dari maksiat. Sebab kenapa? Sebab ya ini amalan yang paling Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang bertobat. Semua kita ini dosa, semua kita ini berbuat salah. Jangan kita orang-orang soleh, para wali-wali ya, jangan kira mereka bersih, mereka juga berbuat dosa, tapi mereka cepat tobatnya, cepat kembalinya Allah, maka mereka mendapatkan ampun Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, itu meraih cinta Allah dengan bertobat kepada Allah. Jadi semua lemah nih, kita lemah berhadapan dengan maksiat, kita nggak mampu ya. Kalau sholat mungkin kita bisa mampu, zikir kita bisa mampu, baca Quran kita bisa mampu, doa zahir kita bisa, tapi maksiat siapa yang bebas dari kita maksiat? Nggak ada. Kita jangankan seminggu, sehari aja kita nggak bisa menjamin nih, diri kita bebas maksiat. Bisa nggak kita sehari ini bebas maksiat? Kalau ada hari kita bebas maksiat, nggak ada maksiat, hari itu lebaran yang sebenarnya. Makanya sampai Imam Ali bin Abi Thalib itu ketika Syawal, tanggal 1 Syawal lebaran, ketika didapetin dia bilang ada orang dapetin dia makan roti
kering sama dicurupin air, bukan susu, air putih, air zam-zam sama roti kering terus dia makan. Lebaran makannya begituan. Ditanya sama sahabatnya, ya Imam, anta Amirul Mukminin, kamu ini presiden, raja. Ini lebaran kok raja makannya begituan, lebaran kok begituan. Emang lebaran apaan kata Imam Ali bin Abi? Lebaran itu sebenarnya kalau satu hari kita bebas dari maksiat, enggak mengerjain maksiat, itu lebaran buat kita. Jadi lebaran di mata mereka begitu. Kalau satu hari enggak berbuat maksiat, itu lebaran sebenarnya. Itu hari bersih buat kita, hari mulia. Kalau kita berbuat dosa, buruan tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang tobat. Ya, bahkan tiap malam Allah bangunin kita, ingetin kita, siapa yang malam ini mau bangun minta tobat, aku terima tobatnya. Itu tiap malam. Apalagi 10 Dzulhijjah ini, malam-malam dahsyat, malam-malam agung. Kita tobat sama Allah, ya Allah. Amal soleh yang paling dicintai Allah di hari pertama. Terus amal solehnya apa yang paling? Tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini bala, musibah, bencana, virus yang turun ke dunia ini, ke bumi, ya kan? Asbab-asbabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa kita manusia. Maka yuk sama-sama kita tobat kepada Allah. Tobat nasional dari presidennya, pemerintahnya, ulamanya, tim-tim kesehatannya. Ayolah kita tobat kepada Allah. Tubu ilallah. Tobat kita semua kepada Allah. Taubatan nasuha. Dengan tobat sebenarnya asyarakum ayyakasrakum, Allah mau hapusin dosa kalian. Wadkhul jannah, Allah mau masukin kalian ke surga. Itu tobat kita kepada Allah. Sekarang bagaimana mau musibah bencana virus selesai, ya kan? Banyak indikasi tipu-tipu, ya kan? Misalnya pemerintahnya ya belum tulus, tim-tim kesehatannya banyak tipu-tipu, ya ulama-ulamanya banyak berdusta, ya rakyat-rakyatnya jauh daripada agama. Ini semua bala ini. Syarat rukunnya turun udah komplit, dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Banyak maksiat, banyak berbuat zalim. Makanya kita di sebelum pertama yang paling bagus kita taubat sama Allah. Masya Allah, tim-tim kesehatan tuh, ya mereka pahlawan-pahlawan yang bakal jadi wali-wali itu kan mereka tulus, nggak ada tipu-tipu, nggak main ponis orang covid, nggak main ponis orang tuduh begini, tuduh begitu. Kalau mereka tulus, paling cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah juga sama, kalau tulus, ulama juga sama. Kalau semua ini dari lapisan teratas sampai ke bawah rakyat biasa, taubat kepada Allah, Allah akan selesaikan. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan siksa mereka sepanjang mereka semuanya istighfar, minta ampun kepada Allah, ngakuin kesalahannya, ngakuin dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini pertama ya. Amal yang pertama, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat taubat 3. 1, tinggalkan itu maksiat, ya, tinggalkan, stop. Yang kedua, menyesal sama perbuatan dosa, jangan dibangga-banggain. Orang kalau masih bangga dengan dosa-dosa masa lalu, belum taubat. Orang kalau ada nyeselnya berbuat dosa, nyeselnya berbuat maksiat, nah itu namanya disebut syarat taubat, kudu nyesel. Yang ketiga, punya cita-cita, jangan ulangi lagi, jangan balik lagi ke itu maksiat. Itu cara tobat kita kepada Allah. Kalau tobat kita manusia, minta maafnya, minta halalnya, ganti keuangannya kalau kita lihat hartanya, minta maaf kalau berkaitan dengan nama baik yang kita cemarkan, minta halalnya. Itu syarat tobat. Nah, itulah amal insyaallah di antaranya amal soleh. Amal soleh sebelum pertama ini yang paling afdol, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamalnya bertobat. Yang kedua, Bapak usahakan ya qiyamul lail, malam tahajud. Biasanya kita punya ibadah ini yang ngumpet, punya ibadah yang ngumpet. Sebab kalau ibadahnya kelihatan orang dulu, peluang diterimanya apa kecil banget. Kita di ibadah semangatnya cuma rame-rame aja, kalau sendiri males. Alamat belum lurus sebenarnya, belum ikhlas. Orang ikhlas itu patokannya amal yang tersembunyi lebih banyak daripada amal yang dikerjakan pada saat rame-rame. Memang ada amal ibadah yang
harus rame-rame, tapi itu peluang diterimanya kecil karena banyak unsur pamernya, unsur ria. Kayak soal berjamaah, bisa jadi ada unsur ria. Zikir berjamaah, bisa jadi ada unsur ria. Ya, pergi haji, pergi umrah, kata orang kampung, bisa jadi ada unsur riaknya. Tapi kalau bangun malam, yang tahu kita dong sama Allah, sampai anak istri kadang-kadang tidur pulas, nggak tahu. Kita bangun malam, kita tahajud, kita zikir. Nah ini alamat nih, alamat orang yang tulus, orang ikhlas. Ini peluang diterimanya ibadah Allah. Kalau punya ibadah yang ngumpet-ngumpet lah. Sebagaimana kita kalau berbuat maksiat ngumpet-ngumpet, harus juga jatah ada berbuat taat yang ngumpet-ngumpet. Rahasiain yang tahu kita dia sama Allah. Jangan sampai libatkan makhluk untuk mengetahui hubungan kita kepada Allah. Ngumpet-ngumpet, bangun malam, zikir, nangis, munajat, itu ciri orang ikhlas begitu. Jangan nangisnya bisa depan orang zikir nangis. Kalau lagi sendirian mah kagak nangis, kagak bangun malam, kagak tahajud, kagak ibadah. Nah ini namanya ya belum tulus, belum sidik namanya. Dua, bangun malam. Ini 10 pertama nih. Ini sekarang malam apa kita? Nah, malam Kamis ya. Nanti menuju malam Selasa mulia semua. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, apalagi malam Senin, malam Arafah. Malam istimewa ya. Jangan banyak tidur, kurangin tidur kita. Ada 1 jam kita bangun buat Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Yang ketiga Bapak, sedekah ya. Sedekah ini amaliyah afdol juga di 10 pertama ini ya. Banyak masa-masa pandemi begini orang yang stop kerja ya, banyak pengangguran, banyak yang kemudian kita kalau punya rezeki ini pengen kita salurin sekarang nih, mumpung 10 pertama nih, amal yang dicintai oleh Allah nih, bantu orang, nolongin orang, menghibur orang yang kesusahan dengan harta kita, dengan bantuan kita sedekah ya. Nah ini 3 nih, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak, zikir. Banyak zikir ya, hari-hari zikir kita. Hari-hari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dianjurin nih banyak zikir 10 pertama ini. Nabi bilang, "Ma min ayyamin a'dhamu ilallah." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah min ayyamil ashri dari 10 pertama. Fa'aktsiru fiha tahlil. Banyakin tahlil katanya. Banyakin la ilaha illallah. Wa takbir, ucapan Allah Akbar. Wa tasbih, ucapan tasbih. Nabi secara khusus dalam hadisnya mengatakan banyakin tahlil. La ilaha illallah. Kalau bisa target tiap hari 1000 baca la ilaha illallah selama 10 pertama nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak. Apalagi tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Banyakin zikir kita. Di zikir kita masih sedikit. Apa itu orang yang kagak pegang tasbih? Ya, zikirnya dikit dah kalau nggak ada tasbih nggak punya. Ya, masih dikit. Punya tasbih. Beli tasbih yang 100, kalau bisa yang 1000 beli tasbih yang ketiga. Pegang tangan kita. Hari-hari ini hari-hari mulia. Zikir kita banyak. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Apalagi zikir pada subuh, itu zikir paling afdol. Ya, zikir lagi subuh nih, zikir paling afdol sampai terbit matahari, pahalanya haji umroh. Ya Allah, kita haji umroh nggak mampu, banyak masa pandemi, yang udah bayar juga nggak berangkat. Zikir aja misalnya subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, sholat isya berangkat pulang, dapat nggak kurang, pahala haji sempurna. Allah, zikir ya. Ya, terlebih zikir ba'da subuh ya, banyak zikir kita baca sekarang. Zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk kamar mandi, zikir keluar kamar mandi, zikir masuk rumah, zikir ke rumah, zikir malam, zikir pagi, zikir petang, ya, zikir habis sholat. Ini zikir banyak kita baca azkar Imam Nawawi. Itu zikir semua. Kita dianjurkan untuk banyak zikir. Sebab ciri orang munafik katanya, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Zikirnya cuma sedikit banget zikirnya. Ingat sama Allah sedikit. Banyaknya dunia, kerjaan, bisnis, di otaknya nggak ada ingat sama Allah, dikit aja, alat kadar aja. Nah ini kita banyakin zikir di hari-hari yang mulia. Ya, tobat, bangun malam, sedekah, ya, apa lagi tadi? Zikir, sama Allah. Yang terakhir, yang 5 nih. Yang 5 apa? Yang 5 puasa. Kalau bisa kita puasa hari-hari mulia ini, ya kita puasa. Lebih-lebih puasa Arafah. Tanggal 9 ya, puasa Arafah, Tarwiyah,
tanggal 8. Kalau bisa dari besok Kamis kita puasa. Besok Kamis nih puasa. Kamis puasa hari mulia, Jumat hari agung mulia, Sabtu agung puasa ini satu sekalian nempel sama hari Jumat mulia. Jadi 2 hari ini mulia, Kamis sama Jumat mulia karena bersanding sama Jumat. Minggu udah hari Arafah, hari Tarwiyah. Senin udah hari Arafah, udah puasa aja semuanya. Kita puasain. Kenapa? Puasa itu masya Allah amaliyah yang paling mulia. Karena dengan puasa kita bisa baca Quran, banyak zikir, banyak ibadah. Puasa itu keren. Keinginan-keinginan nafsu kita dengan puasa. Nah itu diantaranya 5 perkara ya Pak. Anjuran para orang saleh, ulama berkaitan kita menghidupkan 10 perkara. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan kita pertolongan sehingga kita bisa mengamalkan amalia-amalia 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal. Kalau mampu nanti tanggal 10 Dzulhijjah ya korban beli kambing. Ada kambing yang harga 3 juta ya. Iya boleh beli kambing, punya harta, punya duit, jangan disimpan itu yang di bank. Tertarik 3 juta beli kambing sebagai bukti pengorbanan kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan pengorbanan. Enggak ada tuh dalam 1 tahun 1 hari yang dituntut berkorban kecuali di hari 10 Dzulhijjah. Nah, kita korban beli kambing ya. Iya. Atau orang mah yang rame kan kalau dia musim sepeda, orang beli sepeda sampai 5 juta. Beli sepeda 5 juta, beli kambing gak beli yang 3 juta kan begitu. Musim ikan sekarang ikan apa yang jutaan dibeli juga sama dia. Musim kambing gak dibeli kan begitu. Musim apa aja orang yang mahal-mahal kan bisa dibeli. Nah, yang deketin dia korban sama Allah Taala nggak jangan beli. Nah, ini manusia-manusia lalai ya, manusia-manusia yang lupa. Mudah-mudahan Allah kasih keringanan buat kita untuk bisa berkorban karena bukti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma sekedar sholat, tapi fasholli li rabbika wanhar. Sholat kamu Idul Adha dan jangan lupa korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan takutnya lalai, takutnya lupa, makanya saya ingetin ya. Ini baru pertama nih hari-hari mulia, malamnya istimewa, siangnya mulia, amal soleh dicintai oleh Allah. Jangan nanti kita lalai. Hidupkan waktu-waktu mulia ini, karena Allah punya hari-hari mulia, hari-hari apa namanya? Hari-hari anugerah namanya. Kalau acara-acara TV ada hari-hari penganugerahan. Allah lebih dulu punya itu hari-hari penganugerahan. Orang dikasih karunia, anugerah mulia, dunia akhirat bisa mulia, bisa berubah hidup kita dari pembukaan dibenci, sesat, di pembukaan Allah cinta kepada kita dengan memuliakan hari-hari mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai kepada halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudis sahwi arba'atun. Nah, ini tentang sujud sahwi ya. Jadi kita soal itu ada istilah sujud sahwi namanya. Kapan itu sujud sahwi terjadi? Apabila mengerjakan salah satu sabab-sabab di bawah ini. Kalau ada sabab-sabab di bawah ini, maka kita sunnah sujud sahwi. Adapun kalau jadi makmum, sujud sahwi jadi wajib ya. Jadi kalau ada imam sujud sahwi kita nggak tahu urusan kok sujud sahwi, kita nggak tahu. Sebagai makmum kita wajib ikut. Kalau nggak ikut kita batal sholat kita. Meskipun kita nggak tahu urusannya, seperti kita misalnya sholat ikut rakaat ketiga, mau sholat maghrib, zuhur, asar, rakaat ketiga kita ikut. Begitu kita takbir Allah Akbar, kita kan nggak tahu nih. Tadi imam ternyata ninggalin sujud, ninggalin tahiyat awal. Kalau orang ninggalin tahiyat awal berarti sholatnya kan ada yang kurang sempurna. Maka kekurangan itu disempurnakan sujud sahwi. Cuman kita kalau kita jadi makmum kita nggak tahu takbir aja Allah. Begitu rakaat kita baru sampai 2 rakaat pertama kita makmum, imam kan rakaat terakhir, rakaat keempat, tiba-tiba imam sujud sahwi bersama makmum lain, kita kan nggak tahu urusan. Bagaimana kita mau? Wajib ikut, wajib. Sujud sahwi sunnah hukumnya. Tapi kalau imam yang ngerjain, wajib ikut. Nggak ikut batal sholat kita. Loh, gitu ya. Makanya ikut aja. Kalau imam sujud sahwi, termasuk imam sujud tilawah, juga sama. Imam sujud tilawah, makmum ikut aja. Ya, jangan nggak ikut batal sholatnya. Jadi ada di sini katanya bahwa sebabnya sujud sahwi itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara ya. Mana yang pertama? 1 katanya al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalat. Yang pertama meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad sholat atau dari sebagiannya.
kemarin tuh ya, sunnah abad yang kemarin udah dijelasin ya, sunnah abad. Jadi dalam sholat itu ada rukun, wajib itu kalau ditinggalin kan mesti diulang. Kalau rukun mah nggak bisa, mau ditinggalin wajib diulang. Contoh begini misalnya rukun, ruku ya, ruku kan rukun, ruku ya begitu. Lakum dinukum waliyadin. Mau imam ke, mau sendirian ke kita sholat, begitu lakum dinukum waliyadin sampai kita ruku, Allahu Akbar. Ini rukun nih. Tapi karena mungkin lupa, belum sama sekali, ya belum kita lupa, langsung lakum dinukum waliyadin langsung sujud. Allah. Pas sujud kita ingat, wah belum ruku nih. Nah itu kan meninggalin rukun tuh. Nah itu mah nggak jadi tuh mah. Harus mundur dia. Harus dari sujud dia bangun dulu, bangun berdiri, baru dia ruku. Allahu Akbar. Nah begitu. Jadi jangan dilanjut. Kalau dilanjut batal sholatnya karena ninggalin rukun. Nah ini meninggalin sunnah nih. Sunnah mana nih? Sunnah abad. Bukan sunnah hayat. Sunnah abad. Sunnah abad itu kemarin udah diceritakan ya pada halaman berapa kemarin? Sunnah abad itu jumlahnya kalau nggak salah ada 7 ya. Sunnah abad. Sunnah abad jumlahnya itu kalau nggak salah ada 7. Nah, secara rinci, secara garis besar sunnah abad ada 2. Satu tahiyat awal, itu tahiyat awal namanya sunnah abad. Kalau kita sholat zuhur nih kan 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada tahiyat awal. Itu tahiyat awal hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah abad, separuh bagian besar dari sholat. Separuh kalau itu ditinggalin, wah nggak sempurna sholatnya. Ya, kalau kita tahiyat awal. Tapi kalau lupa gimana? Nggak usah mundur. Kalau lupa terusin aja. Ntar di terakhir kita sujud sahwi. Misalnya kita sujud kedua nih, rakaat kedua. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allah. Seharusnya tahiyat awal karena lupa bangun. Allah Akbar. Udah berdiri baru ingat, waduh gak tahiyat awal nih. Wah, gak tahiyat awal. Ini sunnah nih. Yang ditinggal sunnah abad. Jangan dia turun. Kalau turun batal sholatnya karena udah berdiri, posisinya udah rukun. Ini rukun sholat berdiri. Jadi gimana? Lanjutin rakaat ketiganya sampai rakaat keempat, sampai tahiyat akhir. Begitu tahiyat akhir selesai, mau salam jangan salam dulu. Biar sempurna tahiyat awal, bisa 2 kali. Niat di hati kita Allah sambil Allah Akbar, niat sujud sahwi Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdihi boleh. Bagusnya sih subhanalladzi la yanamu wa la yasu 3 kali. Terus bangun, Rabbil firli warhamni wa sama ya. Terus sujud lagi yang keduanya Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu praktek sujud sahwi adanya sebelum salam. Setelah rapi doa-doa tasyahud akhir, sebelum ucapin assalamualaikum nengok ke kanan, niat dulu sujud sahwi. Allah sujud 2 kali. Nah, kenapa? Karena tadi ninggalin tahiyat awal, ya. Yang ninggalin tahiyat, atau ninggalin doa kunut kalau subuh. Kalau subuh ninggalin doa kunut. Kalau witir ninggalin kunut witir di malam ke-16 dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Itu kan sunnah. Sholat witir pakai kunut. Kalau nggak kunut bagaimana subuh? Nggak kunut bagaimana itu witir? Maka kita sunnah sujud sahwi ya, meninggalkan abad, sunnah abad. Gitu ya. Di sini dikatakan begitu katanya. Yang pertama meninggalkan salah satu daripada sunnah abad sholat ya. Sunnah abad itu di sebelah kanan kita ya. Ada itu sunnah abad pada sholat ada 7. Tasyahud awal ditinggalin misalnya, ya enggak? Yang kedua duduknya, sholawat sama Nabi nggak dibaca, atau sholawat sama keluarga pada tahiyat akhir nggak dibaca, kunut berdiri, sholawat, salam sama Nabi, sama keluarga, sama sahabat tuh kalau rinciannya 7. Secara garis besar 2, tahiyat awal sama sujud sama doa kunut. Kalau ditinggalin sunnah sujud, namanya ini berkaitan dengan nukson namanya. Nukson itu artinya kekurangan, kurang sempurna. Sebab soal itu kalau diibaratkan badan manusia, organ tubuh namanya rukun. Jantung, paru-paru, ginjal, ya itu pala, badan, ruh itu rukun. Rukun hidupnya manusia. Ada apa nih? Sunnah abadnya, mana sunnah abad? Mata, kuping, tangan, kaki.
Kalau manusia nggak ada tangannya hidup, nggak ada kakinya hidup, tapi nggak sempurna. Nah, sholat itu begitu, nggak ada kayak awalnya, nggak ada doa kunutnya, nggak sempurna soalnya. Kayak orang nggak punya kaki, kayak orang nggak punya tangan, kayak orang nggak punya mata. Hidup sih hidup, tapi nggak sempurna. Begitu bukan sunnah abad. Makanya saking pentingnya, kalau lupa gimana yang namanya lupa? Ya tetap sempurnain dengan sujud sahwi. Kapan itu sujud sahwi dikerjakannya? Setelah doa tasawuf akhir habis, sebelum salam, takbir niat sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Allahu Akbar. Bangun, sujud lagi. Bangun, langsung salam. Itu kalau sujud sahwi. Kalau sujud tilawah ya sekali aja. Misalnya baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ya bacaan sujud tilawah, sujud sekali aja. Allahu Akbar, langsung bangun. Gitu ya. Ini sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalau sekali nggak sah. Hah? Kalau 1 kali nggak sah. Iya nggak sah karena berdua ya nggak sah kalau 2 kali. Kalau sekali harus dua kali ya sujud sahwi. Kemudian selanjutnya ya dikatakan di sini atau meninggalkan separohnya ya, atau meninggalkan separoh daripada sunnah abad. Separoh aja ninggalin sunnah abad tuh. Ya sujud sahwi. Mana sunnah? Ya misalnya baca tasawuf awal nggak kelar. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillahi salawat. Sholawat nggak dibaca. Nah, sujud sahwi. Kenapa? Meninggalkan separoh. Atau baca doa qunut wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Doa qunut kenapa? Kenapa ajmain bukan wasallam? Sebabnya wasallamnya harus wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada wasallamnya. Jadi kalau ajmain enggak ada wasallamnya. Sujud kenapa? Meninggalkan sebagian daripada sunnah abad juga sujud sahwi. Satu. Yang kedua sekarang asani fi'lu ma yubtilu amduh wa la yabtulu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, melakukan sesuatu yang disengaja akan membatalkan sholat dan tidak ya membatalkannya apabila mengerjakannya secara lupa. Kalau kita ngerjain sholat, Bapak, ada yang membatalkan sholat. Kalau dilakukan secara lupa, itu nggak batal, tapi tetap sujud sahwi. Kayak tadi tuh contohnya, ya, contohnya kayak tadi tuh, contohnya ya. Contohnya kayak tadi ya, contohnya. Kayak tadi kan tadi kalau kita habis lakum dinukum waliyadin Allah langsung sujud. Ini kalau sengaja batal sebenarnya. Kalau sengaja batal. Kenapa? Harusnya ruku dulu tertib, baru sujud. Karena ini lupa nih, lupa total. Begitu Allah. Pas sujud baru ingat, belum ruku. Ini nggak batal karena nggak sengaja. Makanya dia harus bangun. Allah, dia bangun. Allah, baru dia ruku. Ini kan jadi sholatnya berantakan nih. Dari sujud bangun, ruku, bangun lagi, sujud lagi, jadi acak-acak ada sholat. Nggak batal kan lupa. Karena berantakan susunan sholat karena lupa nggak batal. Tapi tetap sujud sah untuk menyempurnakan nanti sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Meskipun kita udah kerjain ruku tadi itu dari sujud mundur lagi ruku. Entah yang benar sujud sahwi. Kok sujud sahwi? Iya tadi susunan sholat berantakan. Kalau sengaja kan batal sholat begitu. Karena nggak sengaja lupa nggak batal, maka tetap sujud sahwi ya begitu. Itu yang sebab yang kedua. Sebab yang kedua adalah karena nisyan, namanya lupa ya. Sebab kelupaan dalam sholat, kalau sengaja batal sholatnya, tapi karena nggak sengaja maka sujud sahwi. Itu dari segi perbuatan ya, segi perbuatan atau segi ucapan misalnya ya. Dalam ucapan misalnya pakai sholat lupa gitu ngomong, dia lupa ada tikus ketrek begitu, karena kelupaan ya nggak batal, tapi tetap nanti sujud sahwi ya, karena udah kelupaan ngomong. Kalau sengaja batal karena kelantasan gitu, kaget lupa nggak batal, tapi sujud sahwi ya. Itu yang nomor kedua ya, itu dikatakan begitu katanya. Yang ketiga sekarang ya, asal itu
naklu ruknin qauli ila ghairi mahalli. Ketiga, memindahkan rukun qauli, bacaan, maksud rukun bacaan yang tidak pada tempatnya, ya. Iya, itu misalnya orang ruku bacanya subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Lagi ruku baca Fatihah. Jadi rukun Fatihah itu adanya berdiri. Ya dia bacanya habis sujud, bacanya lagi ruku begitu ya. Itu gimana itu kalau begitu? Itu kalau begitu sujud sahwi. Kenapa? Itu ada ya memindahkan rukun qauli namanya. Itu termasuk termasuk yang kekurangan namanya. Maka sujud sahwi di saat dia memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Rukun qauli apa saja? Ya kayak tahiyat akhir kan rukun qauli. Dia baca bukan pada duduk, pada sujud. Itu juga sama. Ya, kalau kelupaan kerjakan sujud sahwi. Yang terakhir yang keempat adalah ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Keempat, menempatkan rukun fi'li, ya, gerakan dari rukun ke rukunnya serta condong akan menambahinya. Ini ketika kita ragu-ragu mengerjakan sholat. Sekarang kita lagi sujud cuma lupa. Ini 3 apa 4 sholat. Jadi kalau ragu-ragu begitu Bapak ambil yang sedikit ya, ambil yang sedikit. Kita sholat asar, zuhur sendirian. Ini penyakit nih. Kalau sholat sendirian begitu. Kalau sholat berjamaah kan gak ada lupanya Pak. Ikut aja udah imam. Kalau imam lupa juga ntar ada makmum ngingetin. Itu enaknya sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, zuhur kadang-kadang kita lupa. Ini yang ketiga apa yang keempat? Nah kalau begitu gimana? Jangan kebanyakan mikir, udah ambil yang 3 aja. Berarti bangun lagi. Begitu kita bangun, tambah 1 rakaat lagi, ya. Begitu kita sholat, begitu kita tasyahud akhir, sebelum salam kita sujud sahwi. Kenapa? Karena ini supaya kita ragu-ragu antara 3 atau 4 jumlahnya. Begitu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sujud sahwi tapi salam. Teman kita di belakang ternyata menyaksikan sholat kita. Dia menyaksikan sholat kita, teman kita, dia bilang, tadi kamu sholat saya lihat 5 rakaat ke zuhurnya. Wah, berarti lebih beneran ya. Iya. Gimana tuh sholat kita ulang nggak? Usah. Ya, nggak usah diulang. Harus ulang tuh zuhur nggak usah 5 rakaat. Tadi kan kita lupa 3 apa 4. Cuma kita suruh berpatokan di mana-mana ragu, ambil yang sedikit. Kalau sholat gitu, kita sujud 2 kali, coba lupa tuh sujud 2 kali. Ini sujud yang pertama, kedua, ambil yang sedikit sekali, baru ntar sujud sekali. Begitu teman nongkrong di belakang cerita, tadi lu boleh sujud kok 3 kali, ulang nggak sah, enggak, udah sah aja. Kenapa? Karena nggak sengaja, ya kan? Iya nggak sengaja, udah ditutup kesempurnaannya dengan sujud sahwi. Ini kalau diulang lagi kan kita lupa lagi gimana? Ulang lupa lagi nggak ada boleh tuh. Ya kan? Seperti itu. Itulah di antara kemurahan agama. Artinya sujud sahwi ketika kita bimbang, ragu-ragu, itu umumnya orang yang lupa-lupa gitu, ya kan? Biasanya soalnya sendirian. Kalau berjamaah insya Allah aman dah. Kalau ada imam lupa juga ada yang ingetin. Itu enaknya kita. Kalau sendiri kita kadang-kadang was-was lupa aja. Nah itu di antaranya yang keempat, ihtimal lebih ya dalam hitungan rokaatnya atau hitungan sujud atau lainnya, itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 bilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang niat wajib jadi imam. Nah ini imam nih tugasnya. Imam. Jadi niat imam itu sunnah. Jadi kalau kita soal jadi imam nih, sunnah niat imaman. Kalau jadi makmum wajib. Sholli fardhu dhuhri makmuman, itu wajib kalau itu. Tapi kalau imam nggak wajib niat imaman, nggak wajib, sunnah aja ya kalau imaman. Jadi imam kalau nggak niat imaman gimana? Imam kalau nggak niat imaman ya nggak dapat pahala berjamaah, kayak sholat sendirian aja dia. Tapi sholatnya sah. Kalau makmum nggak niat makmuman, bukan nggak dapat pahala berjamaah, nggak sah sholatnya. Makanya makmum wajib niat makmuman, kalau imam nggak. Gitu. Nah di sini ada 4 yang imam wajib niat imaman, ya. Bagaimana yang makmum Ustaz? Hah? Bagaimana dengan
lupa baca imamahnya. Iya. Dia kan hukumnya itu sholat sendiri, imam dulu gimana? Makmum sah. Maksudnya saya jadi berjamaah. Ya, berjamaahnya dapat pahala. Jadi makmumnya tetap dapat pahala berjamaah. Imamnya luput nggak dapat pahalanya karena nggak niat imaman. Makmum betul. Makanya itu bapak nggak ada tuh istilah tepuk-tepuk gini ya. Tepuk-tepuk ini kalau pundak itu orang kadang di sebelah sini bagian berjamaah main depan. Di pundak itu haram itu malah kalau begitu jangan. Itu tahu siapa itu yang memviralkan begitu. Itu jadi masyhur tuh, kemasyhuran kebodohan itu tidak benar. Nepok-nepok orang lagi. Orang kalau lagi sholat Allah, lagi khusyuk, ditepok begitu kan jadi buyar dia. Itu mengganggu fokus orang, haram hukumnya. Jadi kalau mau juga, bukan begitu caranya. Kalau kita jarak kita mungkin deketin sedikit. Kita kerasin suara kita. Usolli fardhu dhuhri makmuman begitu, tanpa mengganggu badan dia. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Allah. Ntar dia kata, oh ini berjamaah. Dia niat imaman, saya niat jadi imam. Di hatinya, saya niat jadi imam. Jadi kalau dia nggak niat jadi imam, apa? Ya nggak masalah buat makmum, tetap dapat pahala berjamaah. Imam kalau nggak niat, tetap sah sholatnya, cuma nggak dapat pahala berjamaah aja. Begitu dengar imam, ada orang di belakang ikut, dia niat imam. Kecepatan 2 menit. Kecepatan 2 menit. Ya gitu, niat imam. Siapa itu imam yang niat jadi imam wajib? Di sini ada 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu fi niyyatul imamah arba'un. Bahwa niat wajib jadi imam itu ada 4 perkara. Ini ada hanya 4. Imam wajib ucap imaman. 1. Siapa itu? Sholat Jumat. Nah, pas sholat Jumat wajib berjamaah kan? Ya. Jadi kalau imam sholat Jumat udah imaman, waduh, nggak sah dia sholatnya. Makmum bagaimana? Makmum tetap sah sholatnya, ya, makmum tetap sah. Cuma imam nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib makanya usolli fardhu Jum'ati rak'ataini adaan imaman wajib. Kalau 5 waktu nggak wajib imam, ya sah sholatnya. Tapi kalau Jumat wajib imam. Usolli fardhu Jum'ati imam. 1. Yang kedua, wal mu'adatu. Yang kedua, sholat 5 waktu yang diulang. Pak, sholat 5 waktu yang diulang. Kalau kita jadi imam, wajib imaman. Gimana sih maksud diulang? Contoh gini, kita udah sholat isya nih, ya. Habis sholat isya kita dikir-dikir. Orang pada bubar kita dikir-dikir dulu. Habis dikir kelar, ada orang sholat masuk masjid sendirian. Dia nanya sama saya, Pak, udah sholat ya? Oh, saya udah sholat. Tapi kalau mau berjamaah, saya mau bantu. Ayo, kita mau tolong dia jangan sampai sholat munfarid, jangan sampai sholat sendirian. Karena makruh ya sholat sendirian. Maka kita menolong orang itu hukumnya sunnah ya dalam sholat. Itu makna Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Itu diantaranya itu takwa itu. Dia kalau sholat sendirian dapat 1 derajat. Gara-gara kita tolongin dapat 27 derajat meskipun cuma berdua antara imam sama makmum, dapat pahala 27 derajat. Nah, maka itu sunnah mengulang sholat. Atau kita misalnya sholat sendirian di masjid, habis rapi sholat sendirian, tiba-tiba datang rombongan sholat berjamaah, kita pun sunnah mengulang. Ulang lagi, tadi sholat sendirian nggak afdol, saya ulang lagi. Jadi mengulang sholat itu yang 5 waktu hukumnya sunnah. 1, di saat kita sholat sendirian udah rapi, pas itu melihat orang mau berjamaah, sunnah ulang lagi sholat kita. Atau kita udah sholat berjamaah, melihat orang 1 orang, melihat orang satu orang mau sholat, kita tolongin dia berjamaah. Nah, gimana terus kita nih yang udah sholat, terus kita disuruh jadi imam, udah bapaknya jadi imam. Jadi kita jadi imam nih. Tadi kita udah sholat, karena kita pulang sholat kita yang 5 waktu, kemudian kita jadi imam, maka niat imamannya jadi wajib. Sholli fardhu isya wa raka'atain muslim adaan imam wajib. Tadi yang pertama jadi imam, wajib ya, benar aja. Begitu kita mau mati lampu ada orang sholat, kita tolong Pak, imamin dong saya. Ayo siap, imaman wajib hukumnya. Yang ketiga, di antara yang wajib wal mansurah jamaatan, sholat yang dinadarin berjamaah.
sholat nazar ya, berjamaah. Saya ini kalau sehat dari penyakit, saya nazar mau berjamaah seminggu. Waduh, hebat nih, mau berjamaah seminggu. Begitu kita berjamaah seminggu, maka berjamaah kita wajib. Sehat kita, sembuh kita dari penyakit, nah, wajib kita berjamaah seminggu. Nah, begitu kita punya nazar berjamaah seminggu, kita nggak sampai jadi imam, barang jadi imam, maka niat imamannya jadi wajib. Kalau kita jadi imam, wajib kita niat. Yang terakhir, wal muqaddimah fil matar, sholat jamaah takdim ya pada waktu hujan. Ini kan dia jaraknya jauh-jauh rumahnya nih ya, dari masjid sini ya, jauh-jauh pakai bawa motor. Tapi tetap kalau maghrib kita bubar, ntar isya kita balik lagi kemari, kan gitu, balik lagi kemari. Nah, gimana kondisinya? Kalau kita misalnya sholat ke masjid ini memang rumahnya jauh, begitu kita sholat maghrib sampai maghrib, omat nih maghrib, Allahu omat, begitu mau usolin hujan gede, taksiran kita hujan lama nih, sampai isya belum kelar, hujan awet, maka kita boleh jamak sholat takdim isya kita tarik ke maghrib. Jadi imam bilang, bapak-bapak, karena ini kelihatannya hujan awet nih, kita sholat jamak deh. Ntar habis maghrib kita pulang nggak baik lagi sama isya. Takutnya ntar kalau kita pulang isya kita malas hujan, nggak berjamaah kita jamak takdim. Nah itu yang jadi imam wajib niat jadi imam. Kenapa? Karena dia menjamak sholat jamak takdim karena hujan. Kalau rumahnya dekat sih di pinggir-pinggir masjid, jangan di jamak takdim, bisa ya. Tapi yang rumahnya jauh, ya yang bawa motor, rumahnya agak jauh sana, dari Depok yang dimana jauh kan mau kemari, malas isya baik lagi karena hujan. Udah jamak takdim. Siapa yang jadi imam? Siapapun yang jadi imam wajib niat imam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina